Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling berbelas kasih. Semoga kami rela mengorbankan jiwa dan raga demi kemuliaan nama-Mu dan berbagi kesejahteraan sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam moral Kristiani kita mengenal akan adanya suara hati. Adalah kesadaran di mana kita seringkali dituntun untuk memutuskan dan memilih sikap dan tindakan kita berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Atau suara hati adalah kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai manusia dalam situasi-situasi tertentu. Saudara-saudari terkasih, Injil suci hari ini menampilkan dua sikap dalam mengikuti, melaksanakan suara hati. Sikap yang pertama ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis.
berhadapan dengan situasi di mana ia dikejar, ia ditangkap, ia dibelenggu, dan ia dipenjara, Yohanes Pembaptis tetap berpegang teguh dan mengikuti suara hatinya untuk terus mewartakan, untuk terus menyatakan kebenaran. Dan dalam teks ini, ia menyampaikan kebenaran kepada Herodes bahwa tidak boleh mengambil istri saudaranya Filipus menjadi istrinya sendiri. Sikap yang kedua ditunjukkan oleh Herodes, yang ketika mengadakan pesta hari ulang tahunnya, Putri Herodias menari dan menyukakan hati, menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Kemudian setelah Herodes bersumpah untuk memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang diminta oleh Putri Herodias, kemudian ketika diberitahukan supaya diberikan kepala Yohanes Pembaptis, Herodes kemudian sedih hatinya. Kita bisa membayangkan atau kita bisa berkontemplasi bahwa Herodes sebenarnya dari lubuk hatinya, melalui suara hatinya, menggerakkan dia, mengingatkan dia bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman Allah. Herodes juga dalam hatinya menerima penyampaian pewartaan Yohanes, tetapi karena ditekan oleh situasi orang yang datang pada saat itu, pada tamu-tamunya, pada janji dan sumpahnya, akhirnya Herodes kemudian acuh tak acuh, tidak menghiraukan suara hatinya, dan kemudian memenggal kepala Yohanes dan diberikan kepada Putri Herodias. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini mau mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya terus-menerus mengolah suara hati, sehingga dapat menuntun kita kepada kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Dengan terus mendengarkan dan mengikuti suara hati yang menuntun kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang bijaksana, maka suara hati itu akan terus menuntun kita pada jalan kebenaran itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita acuh tak acuh mendengarkan suara hati yang menyuruh kita melakukan apa yang baik, tapi sebaliknya kita acuh tak acuh dan melakukan apa yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Allah, maka suara hati kita akan tidak ada gunanya, akan tumpul, dan kita akan mengikuti hawa nafsu, keinginan, atau paksaan tekanan dari orang lain. Mari kita berusaha supaya rahmat Tuhan menyertai kita, agar kita mampu untuk mendengarkan suara hati kita, sehingga kita terus melakukan apa yang baik, terus melakukan apa yang benar, mewartakan, menyatakan kebenaran kepada semakin banyak orang dalam hidup kita. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas Roh-Mu yang Engkau curahkan bagi kami, yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Kami mohon, baharuilah hidup kami, mampukanlah kami agar kami mampu untuk mendengarkan, memahami dan mewujudnyatakan sabda-Mu dalam hidup kami, mendengarkan suara hati kami agar melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.